Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Nggak boleh kelihatan. 30 Bandar Lampung, Bapak Azam Salimi SAB. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 30 Bandar Lampung. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan tata administrasi sekolah SMA Negeri 30 Bandar Lampung. Tabipun. Pertama dan utama tidak kata yang pantas kita ucapkan dengan dikoli alhamdulillah karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka pengimbasan 7 jurus BK hebat oleh Bu Nova dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya salawat berikan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah melimpah kepada kita selaku umat dan pengikut ajarannya. Amin. Baiklah, untuk mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan berkah yang jauh lebih berlimpah, marilah sama-sama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Muhyiddin kepada Bapak Arif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai doa, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afini wa ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hari ini kami memohon petunjuk-Mu ya Allah dalam kegiatan ini. Berilah kami kemudahan, rahmat-Mu ya Allah, agar apa yang disampaikan oleh rekan kami dapat diterima dan menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Berkailah kegiatan hari ini ya Allah, agar apa yang kami dapat bisa kami implementasikan kepada siswa-siswa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Semoga segala doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja ke cara inti, yaitu pengimbasan tentang 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan oleh Ibu Nova. Mohon beri tepuk tangan yang meriah untuk materi kita hari ini. Dan kami mohon dan kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Dian Ayu Nova YSD. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Tara selaku MC sudah membuka. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Namun mohon maaf, sebelum kita mulai pengimbasan 7 jurus BK hebat, boleh kita bikin kesepakatan dulu?
Boleh. Mohon laptopnya ditutup semua. Jadi untuk pengimbasan BK tidak ada yang memegang laptop sama sekali. Gimana Ibu, Bapak, deal? Ya. Silakan dimatikan laptopnya, ditutup, baru kita bisa memulainya. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik rekan sejawat tentang 7 jurus BK hebat yang waktu itu saya pelatihan 4 hari. Kebetulan saya yang mewakili SMP 30 Bandar Lampung. Di sini saya bukan berbagi ilmu, tapi kita berbagi apa yang saya dapat waktu itu. Saya yakin Bapak Ibu yang pengalamannya sudah banyak, lebih banyak ilmunya daripada saya. Jadi saya mohon izinnya untuk berbagi. Kemarin saya pelatihan 4 hari. Baik, saya sudah bagikan sticky note dan kertas ya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Yang dipakai sticky note yang besar. Siapkan pulpennya. Kita akan main jika maka. Akan saya bagi yang di sebelah sini. Mohon maaf Bapak Ibu, yang sebelah sini tulis jika. Oh, belum dapat Bu Tara. MC kita belum dapat. Sama-sama. Siapa yang belum dapat lagi? Siapa lagi yang belum dapat? Sudah? Pak Henry? Belum dapat. Jalan kok. Jika maka. Ya. Yang besar, sticky note yang besar saja, yang kecil biarkan dulu. Ya, sebelah sini silakan tulis jika, sampai Bu Okta sama Pak Binsar ya, tulis jika. Pak Arif berarti jika juga. Ya, yang di sini tulis maka. Sticky note yang besar ya Pak. Ya, maka. Ya, maka. Yang di sini maka. Nah, selanjutnya yang kedua, silakan tulis satu kalimat, terserah Bapak Ibu yang ada di kepala Bapak Ibu apa. Dibuat satu kalimat dari jika, yang di sini maka. Terserah apa aja. Saya hitung mundur 10 ya Bapak Ibu. Jika dan maka, apa aja boleh. Yang kecil nanti, yang besar saja. 10, saya hitung mundur dari 10, 9, 8. Boleh apa aja, yang terlintas di kepala hari ini boleh. Jika maka. 8, 7, 6. Mohon maaf tidak mengerjai ya Bapak Ibu ya. Kita main ya. Ngerjain. Sampai berapa saya hitungnya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dibaca Bu Tias. Aduh ya Allah, aku lagi ya. Jika aku Dibaca. malu aku. Jika aku pandai memasak. Jawab Bu. Baca hasilnya Bu, tulisannya. Sini saya. Ibu jika juga ya, maka. Maka saya akan berbagi ke semua orang. Yes. Pas, kita cari yang lainnya. Bapak, Jika Anda tahu apa yang perlu Anda lakukan. kita cari makanya. Maka. Apri, Bu Apri. Maka saya akan membeli rumah. Siapa yang mau baca? Boleh, Bu Arben. Jika aku kaya dan sedang bangun rumah, Maka
maka saya akan naik haji. Masih mau lagi? Jikanya siapa yang mau? Jika bisa. Oh, jika Pak Arif boleh. Jika Pak Ian mengajak anak-anak sholat duha, makanya Main mana saya akan tidur. Sudah fresh ya Bapak Ibu ya? Ya, sekarang kita main ikuti apa yang saya ucapkan. Apa Bapak Ibu? Ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek. Berapa bebeknya? 3. Salah. Berapa bebeknya? Berapa bebeknya? 8. Salah. Berapa bebeknya? Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa bebeknya? 3. Salah. Ayam, bebek, ayam. Tadi klunya ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam, bebek, ayam. Berapa bebeknya? Tepuk tangan buat Bica. Masih ada yang bingung? Pak Edi udah paham ya? Oke, kita lanjut, nanti Bu Nova kelamaan gitu ya. Berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Tujuannya berbagi ilmu yang saya dapat waktu pelatihan 4 hari kemarin tentang 7 jurus BK hebat kepada rekan sejawat. Kahut, yuk Bu buka kahutnya. Kamu pakai pen. 625-367 Bapak. Bapak Ibu 625-367. Yuk kita join. 7 jurus BK hebat ini sudah berseliweran ya di TikTok, mungkin di YouTube. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin lebih paham daripada saya. Kita lihat sudah Bu Nurha, Bu Apri, si cantik, siapa si cantik ya? Andoy, Anda, siapa Anda? Kezia, Pak Arif sudah. Oke, sudah masuk semua belum? Belum? Sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Sip? Sip? Oke, saya mulai. Tujuh jurus BK hebat untuk guru. Mengapa guru perlu menguasai 7 jurus BK hebat? Ya. Maaf. Lanjut. Princess. Aduh, gimana saya? Kemana saya? Lanjut ya. Time's up. Kenapa? Geser komunikasi.
True or false? Komunikasi yang positif. Lanjut ya. Wah, princess. Siapa sih princess? Oh, Miss Arta. Apakah Miss Arta masih bertahan atau terbelah? Lanjut. Mendengar dengan empati. Lanjut ya. Masih princess. Yang kedua dengan siapa ini? Bapak Ibu siapa? Bu Apri apa Bu Yeni? Saya. Oh, Bu Yeni. Yang lanjut. Masih ada yang salah? Oh, Anda terbelah oleh Cihui. Guru yang menjadi teladan berarti perilakunya bisa dicontoh murid. Benar apa salah? Setuju. Oke. Lanjut. Princess masih bertahan. Kolaborasi dengan orang tua juga membantu perkembangan murid. Benar apa salah? Tidak. True or false? Merah. Benar. Masih ada yang Setuju. lanjut. Wih, Princess Buarta masih bertahan di pucuk. Lanjut ya. Jurus menciptakan lingkungan yang nyaman. Berarti guru harus lanjut ya. Yang masuk podium Princess setuju. tepuk tangan buat Miss Arta. Nilainya udah bagus-bagus. Hadiahnya nanti kita ke kantin ya. Lagi dong. Nanti terakhir kita main lagi. Oke, yang melatar belakangi kenapa sih 7 jurus BK hebat ini harus diimbaskan kepada guru? Ini inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bertujuannya untuk memperkuat semua peran guru yang ada di sekolah, baik guru BK, guru mata pelajaran, guru wali, untuk mendampingi dan membimbing murid secara holistik. Apalagi dilihat perbandingan jumlah guru BK dengan murid yang ada di sekolah itu sangat tidak sebanding. Kebutuhan guru BK dengan jumlah guru BK dengan kebutuhan murid itu tidak sebanding. Itu makanya semua guru harus mengenal apa itu tentang kebekaan. Oleh karena itu 7 jurus BK hebat ini dibuat dengan dasar bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi dasar dalam bimbingan dan konseling. Dengan demikian, semua guru dapat berperan sebagai fasilitator untuk membantu murid
berkembang, bukan hanya sebagai pengajar materi pelajaran. Lanjut ya. Oke, saya kenalkan. Ada 7 kan tadi ya Bapak Ibu? Kayaknya kementerian kita suka angka 7. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ini 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Guru-guru bisa dengan mengenali potensi atau bakat siswa, maka akan lebih mudah untuk memahami anak ini unik loh, gitu. Dengan mengetahui potensi dan bakat murid, minat dan bakat murid, maka akan lebih gampang untuk mengarahkan, oh anak ini lebih cocok akademiknya lebih baik atau non akademiknya yang lebih baik. Jadi tahu mengarahkannya ini untuk lomba OSN atau lomba yang FLS 3N itu tahu. Kemudian selanjutnya mengelola emosi. Jadi guru dilatih untuk membantu murid mengenali dan mengetahui emosi siswa, termasuk cara mengelola emosi dari guru itu sendiri. Lanjut. Saya kenalkan sedikit, tapi nanti saya akan ambil satu materi untuk kita hari ini. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini artinya daya banting, daya juang, daya lenting. Jadi kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, dari kesulitan. Dengan punya daya lenting atau resiliensi ini, murid tidak mudah menyerah apabila nilainya kecil atau gagal dalam suatu pelajaran. Lanjut. Jaga konsistensi. Ini mengembangkan kebiasaan berkesadaran, rutinitas positif dan disiplin yang mendukung perkembangan murid. Jalin koneksi, memperkuat komunikasi empati. Jadi intinya kalau koneksi ini komunikasi empati antar murid atau antar murid dan guru. Bangun kolaborasi, kerjasama antar multi pihak. Misalnya antara guru BK dengan wali kelas, dengan wakil kesiswaan, termasuk dengan orang tua atau di luar itu seperti kepolisian atau BNN. Puskesmas itu masuk dari bangun kolaborasi. Yang terakhir, menata situasi. Ini yang diharapkan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia, yakni menata situasi, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan kepada seluruh peserta didik. Lanjut Ibu. Ice breaking, mengelola emosi. Bagaimana ya? Tadi ada sticky note yang kecil. Ya. Ada sticky note yang kecil. Coba lanjut. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tolong gambarkan di sticky note itu ada contohnya tuh gambarnya, senang, semangat, atau sedang gelisah, sedang marah, sedang kesal. Apapun yang Ibu rasakan dari pagi tadi sampai saat ini bisa digambarkan dengan emoji atau boleh dituliskan kalau nggak bisa menggambar. Satu saja. 5. Boleh. Datar boleh. Enggak ada emot lesu. Boleh, ditulis saja. Ini contoh-contohnya saja, kalau ada yang emosinya tidak ada yang digambar saya di depan, tidak apa, misalnya lelah, capek, apalagi ngantuk. Itu saya. Apa lu banyak? Sudah digambarkan? Bapak Ibu mohon maaf, boleh tempelkan gambarnya di belakang Bu Dasipa, saya sudah taruh. Boleh sekarang. Boleh ditempelkan. Gambarnya keren-keren. Rupanya Bapak Ibu ada kecerdasan visual spasial.
menggambar dengan cantik sekali gambarnya. Ada yang senang, semangat. Apalagi? Panjang sekali nada tulisannya. Senang, senang. Masya Allah, guru SMP 30 bahagia sekali. Senang semua. Bosan. Oh, tidak ada rasa. Senang. Ada yang bingung, ada yang lelah, ada yang marah. Satu orang boleh berbagi. Siapa yang marah? Siapa yang marah ini? Andi. Oh, Bu Wiwin. Bu Wiwin boleh berbagi. Ini mic-nya nggak bisa sampai belakang, Bu Wiwin. Kenapa marahnya, Bu Wiwin? Marah dengan anak, suami, atau apa teman atau murid? Marah dengan kantong. Boleh. Yang sedih ya, yang bosan. Ada yang menulis bosan tadi. Bu Yeni, kenapa bosan, Bu? Gini-gini aja Bu. Gimana Bu? Itu soalnya hati ibu ya, bukan hati saya. Kalau Bu lagi bosan aja. Lagi bosan aja. Belum ada kegiatan yang menggairahkan gitu. Yang bahagia, siapa bahagia? Senang. Oh senang, Bu Apri senang, boleh. Senang karena Senang karena perutnya kenyang. Memang kenyang itu membuat kita bahagia. Kalau kita lapar susah mau mengajar ya kan? Bunda Sinta boleh? Senang Bu. Senang. Bu Ica, kenapa senang hari ini Bu? harus senang terus biar auranya positif. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat semua. Ya, jadi dari 7 jurus tadi ada senang, bahagia. Itu masuk dalam apa Bapak Ibu? Emosi. Pinter, Masya Allah. Emosi. Emosi itu didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon dari situasi tertentu. Jadi emosi ini dadakan. Emosi ini datangnya dadakan. Misalnya, Bapak Ibu tiba-tiba celing, apa tuh? Serti masuk. Rasanya apa? Bahagia. Terus apa lagi? Dadakan saat itu juga. Jadi emosi itu sifatnya mendadak. Terus misalnya juga lagi udah bahagia ya, sampai datang ke sekolah tiba-tiba ada anak yang terlambat. Apa rasanya? Marah. Marahnya pasti saat itu juga kan, keselnya. Nggak mungkin tahun depan. Itulah emosi. Lanjut Bu. Oke, kita bermain kertas emosi, boleh. Tadi sudah saya kasih kertas satu-satu ya, masih halus kertasnya ya. Masih. Oke. Kita akan bermain kertas emosi. Jadi setiap peserta sudah dapat, setiap guru sudah dapat satu kertas emosi. Anggap kertas itu adalah emosi Bapak Ibu, ya. Nah, kalau dari hasil, saya akan bercerita nanti. Nah, dari hasil cerita saya, kalau Bapak Ibu merasa kesal, boleh diremet, boleh disobek, boleh diapain aja, boleh disobek, boleh diremet. Kalau pas ceritanya membuat Bapak Ibu kesal, boleh ya. Saya izin Bapak Ibu tutup matanya, biar saya enak bercerita. Berimajinasi. Ya, biar enak berimajinasi. Nangis boleh. Lanjut. Yuk tutup matanya sebentar. Sudah. Bu Apri, jangan ngintip dong. Lanjut. Suatu pagi Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor ataupun juga yang mengendarai mobil.
bahan ajar yang sudah disiapkan, yang rapi tergantung di motor, sampai beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor tersebut mendadak mogok karena kehabisan bensin. Padahal sudah mau waktunya masuk 10 menit sebelum masuk. Dengan susah payah Bapak Ibu mendorong motor sampai ke sekolah. Silakan ekspresikan perasaan Bapak Ibu ke dalam kertas. Kalau kesel boleh diremet, tadi mogok boleh, sedih juga diremet. Kalau bahagia disayang-sayang kertasnya, dielus-elus kertasnya, dielus-elus. Sudah. Sampailah Bapak Ibu di sekolah dengan ngos-ngosan karena dorong motor. Hampir semua murid datang tepat waktu, namun belum sempat suasananya stabil, tiba-tiba ada satu murid, ini contohnya namanya Andi lagi. Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk dan berkata, "Maaf Pak, Bu, saya terlambat. Tadi habis dorong motor, capek. Tiba-tiba pas mau ngajar, muridnya ada yang terlambat." Ekspresikan di dalam kertas itu lagi. Boleh diremet, boleh dielus-elus. Oh, nggak apa-apa nak, mungkin kalau yang dielus-elus kertasnya. Lanjut Bu Tara. Sudah, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan tadi, dicari kesana kesini, rupanya bahan ajarnya nggak ada. Jatuh di jalan pas motornya mogok. Boleh ekspresikan lagi ke kertas yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Sudah? Jadi udah bayangin nih tadi kan, bayangin belajarnya akan sangat menggembirakan dengan bahan ajar yang sudah disiapkan. Pas mau ngajar hilang. Gimana Bapak Ibu ekspresinya? Boleh di kertas. Lanjut. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar tadi, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Udah terlambat, nggak perhatian. Saat dideketin sama Bapak Ibu, si Andi ini tidur. Coba, gimana perasaannya? Boleh lagi diungkapkan di dalam kertas tersebut, boleh dilipat, boleh ditambah remet, boleh disobek-sobek, terserah Bapak Ibu. Udah dorong motor, dapat murid terlambat, habis itu dia tidur, bahan ajarnya hilang. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf Bu, Pak, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang boleh nggak Pak Bu, saya izin menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Silakan ekspresikan lagi di kertas yang Bapak Ibu pegang. Boleh dielus-elus, kasihan amat Andinya ya. Atau malah makin marah. Gak jadi marah. Sepertinya nangis Bu. Lanjut. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bu, ini saya di jalan menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek, isinya buku yang ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu guru kenal."
Bu guru melihatnya, Pak guru melihatnya, dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dicari tadi yang ketinggalan di jalan. Andi dan pamannya pun berpamitan. Oke, selesai ceritanya. Bagaimana keadaan kertasnya Bapak Ibu? Boleh dilihat kertasnya? Coba ceritakan kenapa kertasnya bisa begini bentuknya. Tadi kita emosi dulu pertamanya. Tapi ternyata Andinya punya alasan kenapa Taruh di meja. terlambat. Jadi diperbaiki lagi. Bahkan tadi kan rambutnya seperti digosok kertas. Tadi pas yang meremetnya itu pas bagian apa? Pas bagian motornya mogok. Terus Andinya telat dan tidur. itu udah bikin kesel ya Bu. Oh gitu. Ada lagi yang remet sampai habis? Tadi bagian cerita yang mana yang bikin Ibu kesel? Kalau udah tahu ini kan nggak kesel sih. Tadi yang pas bagian tadi yang bikin remet bener. Bahan ajarnya yang hilang tadi bikin kesel. Capek ya Bu udah ngetik lama ya. Bermalam-malam ngetik hilang. Sering terjadi juga di diri saya. Oh gitu. Oke, ada yang masih halus kertasnya. Oh, dilipat-lipat udah ada yang masih halus. Ada yang halus sekali. Masya Allah, guru BK kita kertasnya masih halus. Tepuk tangan dong. Ibu boleh berbagi, Ibu? Sudah biasa gitu apa gimana? Kertasnya masih halus menghadapi anak-anak yang seperti Andi. Biasa, Bu. Aduh, kenapa ya kata saya istilahnya masih seperti ini. Saya lipat dua, antara dua itu ada dua makna. Boleh kan? Ya, kadang kita keras, kadang kita lemah. Begitulah intinya kalau kita mengatasi siswa. Untuk mengambil suatu kesimpulan kebersamaan keberhasilan kita memang harus ada lipatan. Di dua masalah ini harus kita hadapi. Ya, saya rasa itu Bu Nova. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu dan semuanya. Senior panutanku kata Bu Reni. Lanjut. Self management, mengenali peta emosi. Aduh, gambarnya nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Boleh dibesarkan? Boleh. Oke, ini gambar otak kita. Gambar otak kita manusia. Ada neokortek terbagi menjadi 3, neokortek, limbik, dan reptil. Ngeri amat ya, ada reptil di otak kita ya. Jadi ada pembagian 3 dari otak yang ada pada diri manusia. Neokortek, limbik, dan reptil. Lanjut Bu. Oke, neokortek kalau di luar itu sudah diajarkan dari kecil. Kalau neokortek itu adalah otak yang mengendalikan emosi kita. Saya kasih gampangnya saja ya Bapak Ibu ya. Neokortek itu, lanjut Bu. Neokortek itu pengendali. Kemudian limbik itu ibaratnya bunglon, dia itu emosi, perasaan dari diri manusia. Kemudian yang terakhir itu reptil, gambarnya dinosaurus. Sifatnya otak reptil ini tergesa-gesa, buru-buru, spontan, cepat. Itu sifatnya reptil. Contohnya tadi si Andi terlambat. Jadi Bapak Ibu guru kalau emosinya reptilnya yang keluar, di tangannya begini nih, kalau reptilnya keluar artinya marah, nggak terkendali. Itu reptilnya yang nongol, langsung marah-marah, gebrak meja, begitu. Itu otak reptil yang main. Nah kalau melihat tadi si Andinya tidur di kelas, kalau limbiknya yang main, dia cuman berkata, aku agak tersinggung loh anak ini, kok tidur, nggak menghargai saya,
itu perasaan, emosinya yang main. Nah, kalau neokortek itu seperti apa? Kalau neokortek itu pengendali dari emosi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah neokortek begini nih. Tangannya begini. Kalau marah begini, limbik begini, neokortek begini. Ini tandanya Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan emosi. Jadi kalau neokorteknya yang main, yang nongol, ketika melihat murid terlambat atau tidur di kelas, maka dia akan berkata, ada apa ya anak ini lelah ya? Begitu, dicari tahu dulu, disaring dulu. Ada apa anak ini lelah? Kenapa tidur? Apa ada yang sakit di rumah, menjaga orang tuanya, dan lain-lain. Itu kalau neokorteknya muncul, begitu. Ada yang mau tanyakan di sini? Sudah ya Bapak Ibu? Lanjut Utara. Oke, saya tampilkan video. Nggak masuk. Nggak ada ya Bapak Ibu di sini ya Bapak Ibu. Ini contoh dinosaurus ketemu dengan dinosaurus. Muridnya sedang muncul dinosaurusnya, reptilnya, gurunya juga. Insya Allah di 30 tidak ada ya. Lanjut video yang satunya Bu. Bisa dilihat dua anak kecil yang sedang adiknya sedang marah, kakaknya ngapain? Dia menenangkan diri dia sendiri dulu. Ya, boleh Bu Reni. Oke, di dalam video itu ada dua anak laki-laki, kakaknya dan adiknya. Jadi adiknya marah, kemudian kakaknya mengendalikan emosi pada dirinya terlebih dahulu agar kakaknya juga bisa mengendalikan emosi adiknya, maksudnya membujuk adiknya biar emosinya mereda. Masya Allah, tepuk tangan buat Bu Reni. Guru BK hebat. Boleh video yang satunya Ibu? Jungle. Oh bukan, Happy Face. Ya, ini di luar negeri Bapak Ibu, anak-anak dari TK sudah diajarkan mengendalikan emosi. So you can call this a security guard, you can call this a supervised leader, and that would work here or in the red zone. So that all you do is how you feel over here, how you feel over here. Oke, kita tanya guru bahasa Inggris kayaknya ya. Artinya apa Bu Arta ya? Ya itu sebenarnya translate-nya ya. Tapi itu cepet. mirip dengan yang tadi reptil dan kawan-kawan. Reptil, limbik, dan neokortek. Zone berarti kan zona merah, yang kawasan merah berarti kan ada danger ya, hati-hati. Ya. Berarti ketika kita sudah meluapkan emosi kita, marah dan lain-lain, berarti anak-anak sudah begini. Tadi yang di sini ada Limbik. ya, mengendalikan emosinya. Tadi di sini dia bilang ada leadernya, pemimpinnya untuk mengendalikan emosi. Itu yang saya tangkap dari itu. Tepuk tangan buat Bu Arta, benar sekali. Jadi di sana itu anak-anak jujur ya ditanya, sedang marah atau masih di zona kuning, zona merah nih ya, zona kuning atau hijau. Nah, anak-anak itu jujur, dia sedang marah atau tidak. Lanjut Ibu.
Bapak Ibu ya, ini apa pesan yang ingin disampaikan untuk diri sendiri? Pesannya adalah jadikan hidup ini lebih hidup dan disiplin, harga mati. Tetap semangat, jadi baik, makin sabar dan bijak. Ini ibu-ibu biasanya. Ingin menjadi guru yang dirindukan siswa, yang bapak-bapak mana ini? Bahagia selalu, Beb. Ya, yakin usaha sampai apa? Saya harus selalu bersyukur dan harus sabar, Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua? Banyak bermuda kan di sini ya? Boleh dituliskan lanjutannya, Bu Apri. I love you more. Sehat dan bahagia selalu. Maaf. Jaga kesehatan. Sayang banget sama orang tuanya ya. Pantesan Bapak Ibu sukses semua. Alhamdulillah. Masuk surga sehat. I love you. Al-Fatihah untuk orang tuanya. Doakan anakmu, Mak. Tahu saya, Pak. Dah, boleh lanjut? Apa pesan yang ingin disampaikan untuk pasangan? Kalau yang belum punya pasangan, calon pasangan boleh. Sebentar lagi ya Bu ya. Amin. Setoran melimpah. Amin. Sama ya sampai janahnya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Jaga kesehatan, dilapangkan rezekinya. Semoga kamu selalu memilih aku. Cintai aku, kamu karena Allah. Apalagi nih, terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan untuk keluarga. Terima kasih sudah bersabar. Dari hari pertama nikah sampai sekarang. Tetap sabar dan semangat. Jadi ibu dan guru yang baik buat anak. Jangan bareng-bareng ya. Semoga dia baca ya. Sudah? Lanjut. Sudah? Mulai nongol nggak nih? Sehat dan bahagia, semoga anakku nantinya solehah dan soleha. Segera rilis. Jangan lupa ibadah.
Nak, doa ibu tak akan lepas untukmu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Tetap sabar dan ceria. Kalau bisa, kecil terus, biar bisa dipeluk dan digendong. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Aku mencintai kalian sepenuh jiwa ragaku. Masya Allah. I love you anak-anak. Ini berarti yang lebih dari kalian. Oke, masih ada lanjutnya ya, Bu? Yuk, lanjut. Dikit lagi kok. Habis. Lagi. Oke, sudah selesai nih pengimbasan saya hari ini. Boleh disimpulkan? Boleh disimpulkan? Bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa Bu Nova. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Nova. Terima kasih Bu Yeni. Baik, kesimpulannya semoga kita sebagai guru di SMP 30 Bandar Lampung bisa mengelola emosi sehingga tercipta sekolah kita yang nyaman, aman, dan menggembirakan. Amin. Saya boleh pantun? Boleh. Belum Bu Arta. Burung nuri terbang ke dahan. Hinggap sebentar di pohon randu. SMP 30 jadi kebanggaan. Karena gurunya hebat dan selalu maju. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 30 Bandar Lampung. Semoga selalu sehat dan semangat. Terima kasih sekali lagi. Jika ada salah saya mohon maaf.